Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudy Pada Rizky dari kelas 11 MIPA 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mind map yang telah saya buat yang berjudul Sistem Regulasi Manusia. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, cek it out. Baik teman-teman, inilah mind map yang telah saya buat. Dan untuk penjelasannya, ini adalah sistem regulasi manusia. Baik, sistem regulasi manusia ini tercakup dari sistem saraf, sistem hormon, dan alat indera. Baik, kita lanjut ke sistem saraf dulu ya. Sistem saraf itu merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Nah, sistem saraf ini yang pertama ada sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada otak. Nah, otak ini adalah ujung interior tabung saraf yang membesar. Nah, ini dilindungi oleh 3 lapisan. Yang pertama itu durometer, meter, dan plumeter. Terus ada 5 bagian otak. Yang pertama itu adalah cerebrum atau otak besar. Bagian ini dan yang terbesar dan terdepan terdapat area sensor, area motor, dan area asosiasi. Terus ada juga talamus. Nah, ini merupakan pusat penerus impuls sensori ke berbagai bagian sensori cerebrum. Dan yang ketiga ada hipotalamus, merupakan pusat koordinasi sistem autonom yang mengendalikan tubuh, darah, dan tingkah laku, dan juga yang lain-lain. Dan yang keempat ada cerebellum, berkembang dari bagian dorsal metacephalon menjadi pusat keseimbangan gerakan. Dan yang terakhir ada medula oblongata, terletak di bagian antara sumsum tulang dengan bagian otak. Baik, yang selanjutnya yang kedua dari sistem saraf pusat yaitu ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini menyerupai tali putih kemilau dari dasar otak ke tulang belakang. Fungsi utamanya itu menghubungkan impuls dari dan ke otak, serta memberi alternatif jalan terpendek pada gerak refleksi. Dari sistem saraf ini, yang keduanya yaitu adalah sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini meliputi sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf ini terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Reseptor saraf ini meneruskan ke sistem saraf pusat, juga meneruskan impuls dari sistem saraf ke semua otot-otot rangka tubuh. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Dibedakan menjadi sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Bersifat antagonis. Maksudnya itu saraf simpatetik merangsang kerja organ. Sebaliknya parasimpatetik menghambat kerja organ. Nah, itu tadi ya dari sistem saraf. Kita lanjut ke alat indera. Alat indera ini meliputi yang pertama yaitu indera penglihatan. Yang kita ketahui yaitu mata. Nah, mata ini adalah organ yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Penyakitnya yaitu adalah katarak, terus trakea, rabun senja, dan lain-lain. Yang kedua ada indera pendengar. Yang kita tahu itu telinga. Telinga adalah organ yang bertanggung jawab untuk pendengaran manusia. Yang ketiga, indera peraba atau perasa, yaitu kulit. Nah, kulit ini adalah lapisan terluar yang menutupi tubuh sebuah PT Brata. Yang keempat ada indera pembau. Yang kita ketahui di muka kita itu ada hidung. Nah, organ ini yang berfungsi untuk pernapasan dan menyaring udara. Yang kelima, yang terakhir adalah indera pengecap, yaitu lidah yang terdapat pada mulut kita, yang terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki berbagai macam fungsi. Baik, nah yang terakhir dari sistem regulasi manusia yaitu sistem hormon. Sistem hormon itu yaitu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, sistem hormon ini yaitu kelenjar dalam sistem endokrin. 1. Kelenjar hipofisis atau pituitarian terletak di dasar otak besar, merupakan kelenjar terbesar dibagi 3 lobus, yaitu anterior, intermedia,
posterior. Nah, yang kedua itu ada kelenjar tiroid atau gondok. Terletak di daerah leher jakun, kelenjar yang paling kaya pembuluh darah, menghasilkan 3 hormon yaitu tirokin, tridotironin, kalsitonin. Terus yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Terletak di kelenjar gondok, dapat mengendalikan kadar kalsium dan dalam darah, menghasilkan satu hormon yaitu paratohormon. Nah, yang keempat ada kelenjar adrenal. Nah, ini terletak di atas ginjal, terdiri atas 2 bagian yaitu konteks mineral dan endogen. Ya, yang kelima ada kelenjar pankreas. Nah, terletak di daerah lambung, menghasilkan hormon insulin dan glukogen. Terus lanjut yang keenam ada kelenjar gonan, terletak di daerah perut wanita atau buah zakar pria. Yang ketujuh ada kelenjar tinus, terletak di daerah dada. Nah, itu tadi dari macam-macam sistem regulasi manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah kelainan dari sistem regulasi manusia. Yang pertama ada amnesia. Nah, amnesia ini adalah kelupaan ingatan yang dialami oleh manusia, bisa disebabkan oleh alkohol dan juga hal-hal yang lain. Yang kedua adalah stroke. Nah, stroke ini adalah rusaknya otak akibat tersumbatnya atau terpecahnya pembuluh darah manusia. Nah, yang ketiga ada Cater. Cater ini merupakan yang menghancurkan memori dan fungsi mental-mental lain. Yang keempat, neuritis. Neuritis ini gangguan penglihatan atau peradangan pada saraf mata. Terus yang kelima ada transeksi. Nah, transeksi ini merupakan kerusakan saluran atau sebagian segmen tertentu pada medula spinalis. Terus yang keenam ada Parkinson. Nah, Parkinson ini sebuah penyakit yang terjadi karena kurangnya neurotransmitter dopamin pada datar ganglion. Terus yang ketujuh ini adalah epilepsi. Nah, epilepsi ini merupakan serangan yang muncul jika otak berhenti bekerja beberapa saat. Nah, sebenarnya ini bukan penyakit, tapi ini merupakan serangan yang mendadak. Ya, misalkan kita sedang beraktivitas, otak kita terjadi berhenti berguna. Jadi berhenti mendadak gitu. Terus yang ke-8 ada poliomyelitis. Nah, poliomyelitis ini adalah merupakan penyakit saraf yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor atau sistem saraf pusat otak. Nah, baik itu teman-teman penjelasan dari mind map saya yang berjudul Sistem Regulasi Manusia. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang mind map Sistem Regulasi Manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.